TNI bersatu lawan Gibran dan preman, karena sepertinya para preman dilindungi oleh Gibran dan Gibran dilindungi oleh para preman. Oleh sebab itulah sudah saatnya TNI dan Polri bersatu padu untuk melawan Gibran dan sekaligus para preman. Para preman-preman ini telah menghina para sesepuh Jenderal Purnawirawan TNI. Bapak Sutioso sudah dihina. Kemudian saat ini para preman mengancam-ancam akan menyerbu Kang Deddy Mulyadi di Gedung Sate Bandung. Ini kurang ajar. Jika seluruh rakyat Indonesia mayoritasnya mendukung Gibran dan para preman, silahkan. Kami akan mendukung para TNI dan Polri agar bersatu memberantas arogansi preman-preman yang dilindungi oleh Gibran. Karena antara Gibran dan para preman ternyata kong kali kong saling lindung melindungi, saling jaga menjaga. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Ta'alim tidak akan tinggal diam saja. Rakyat Indonesia ini aneh. Tatkala ada seorang kiai, ada seorang ulama, Ustadz Ajengan Abuya yang ikut campur masalah politik bangsa dan negara, pada alergi semuanya. Banyak yang melarang-larang jangan sampai Ustadz Kiai Ajengan Abuya ikut campur masalah bangsa dan negara. Sedangkan para preman-preman mereka biarkan berkeliaran. Preman-preman ingin menguasai bangsa dan negara kita ini. Apakah memang mayoritas rakyat Indonesia ingin bahwa negara kita akan dikuasai oleh para preman? Jika memang seluruh rakyat Indonesia ini mayoritasnya menginginkan para preman menguasai bangsa dan negara kita, silahkan. Tetapi kami salah satu putra dari pribumi asli. Kami sebagai putra dari Indonesia, putra Nusantara, kami tidak akan tinggal diam saja. Kami Al-Fakir Ta'alim akan terus menyuarakan keberanian dari para TNI dan Polri untuk melawan arogansi daripada Gibran dan para preman. Para preman yang mendukung Gibran Raka Buming Raka melawan para Jenderal Purnawirawan TNI. Saat ini mereka mengancam Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Mereka para preman akan menyerbu Gedung Sate di Bandung dengan ancaman membawa 50.000 pasukan untuk menghadapi Kang Deddy Mulyadi. Sekarang para pendukung Gibran silahkan dukunglah para preman. Kami tidak akan tinggal diam saja. Kami akan terus bersuara menyuarakan seluruh aparat keamanan baik TNI maupun Polri harus bersatu. Sudah saatnya negara ini dalam keadaan gawat darurat. Jika para purnawirawan, kemudian para perwira TNI maupun Polri, mulai dari perwira bawah, perwira menengah dan perwira tinggi, tidak segera bersatu padu untuk membenahi bangsa dan negara kita ini, maka bangsa dan negara kita ini akan semakin gelap gulita. Tidak akan ada secercah cahaya. Tetapi ingat, kami juga tidak ridho, tidak ikhlas apabila gerakan Forum Purnawirawan TNI ternyata misalnya dikendalikan oleh masanya Anies Baswedan. Kami juga tidak akan ikhlas, tidak akan ridho. Itu namanya tidak berjuang lillahi ta'ala. Kita harus berjuang lillahi ta'ala demi bangsa dan negara kita. Yang salah harus dukung, yang benar harus dibela. Kami mendukung para purnawirawan TNI. Mengapa? Karena memang proses pencalonan Gibran menjadi cawapres itu telah merekayasa konstitusi. Konstitusi yang direkayasa itulah yang kami gak setuju. Karena konstitusi sudah disepakati batas usia minimal capres cawapres. Tetapi mengapa ketika ada nafsu syahwat, keinginan, ada seorang putra raja ingin dijadikan cawapres, kemudian konstitusinya yang diakal-akalin, konstitusinya yang selalu direkayasa. Ini akan mengakibatkan musibah, malapetaka, bencana nanti kalau tidak kita tegakkan mulai sekarang. Nah, adapun misalnya
Forum Purnawirawan TNI ternyata misalnya ada kong kali kong dengan gerakannya Anies Baswedan, kami juga tidak akan tinggal diam saja. Itu namanya menikung di balik lipatan. Tidak bisa seperti itu. Kita saat ini menyerukan untuk persatuan antara TNI dan Polri, melawan arogansi daripada para preman yang ternyata mereka dilindungi oleh Gibran Raka Buming Raka. Karena mereka merasakan dapat lindungan dari perlindungan seorang wakil presiden, sehingga premannya seenaknya menghina para sesepuh purnawirawan TNI. Nah, saat ini kabarnya nih, Menko Polhukam Budi Gunawan katanya mulai geram dengan para preman yang berkedok ormas. Kita tunggu bukti nyata dari keberanian seorang Menko Polhukam. Kita tunggu Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan, yang sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang ke-17, yaitu periode tahun 2016 hingga tahun 2024. Nah, telah diketahui bersama bahwa preman tersebut telah menghina Bapak Sutiyoso. Bapak Sutiyoso ini mantan Gubernur DKI Jakarta dan beliau juga mantan Kepala BIN. Beliau mantan Kepala Badan Intelijen Nasional yang ke-16. Beliau mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang ke-16. Berarti beliau ini adalah seniornya Menko Polhukam sekarang. Bapak Sutiyoso ini adalah senior dari Bapak Budi Gunawan. Karena Bapak Sutiyoso menjadi Kepala BIN tahun 2015 tahun 2016. Walaupun toh periodenya hanya 1 tahun, tetapi beliau ada senior. Seorang senior telah dihina oleh preman. Nah, sekarang juniornya diam saja, tunjukkan keberanian. Negara ini tidak boleh diatur seenaknya oleh para preman-preman. Nah, jika para TNI, Polri, dan para ulama, para kiai, para tokoh agama disuruh diam saja, apakah negara dan bangsa kita ini mau diserahkan kepada para preman? Oleh sebab itulah sinergisitas, walaupun kami saat ini masih atas nama pribadi, tapi kami tahulah para intelijen negara itu tahu bagaimana posisi kami. Oleh sebab itu, ayo mari kita sama-sama membenahi bangsa dan negara kita ini. Berantas para preman-preman yang berkedok ormas itu. Jangan sampai mereka benar-benar mendatangi Kang Deddy Mulyadi di Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat. Demikian pesan dari kami. Semoga Menko Polhukam berani untuk membuktikannya. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.